Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berkopiah begitu gagahnya dan yang berjilbab begitu anggunnya, mari kita simak bersama-sama. Kepemimpinan di Indonesia akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan warga yang memanas dengan berbagai sudut pandang akibat arus informasi yang begitu jelas dan sangat liar. Dalam buku Membumikan Al-Quran, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan kepemimpinan bukan keistimewaan, akan tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tapi pengorbanan tanpa batas. Ia bukan pemeras tapi justru harus bekerja keras. Ia juga bukan seenaknya bertindak tetapi sudi melayani. Karena kepemimpinan adalah teladan. Lalu hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin yang cocok untuk dijadikan teladan di era kita saat ini? Maka pemimpin ideal di era milenial adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 57, dan akan dilantunkan oleh rekan qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب
pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin pecinta Al-Quran, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau terkenal dengan At-Tafsirul Kabir, juz 12 dalam halaman 29, ayat ini turun berkenaan dengan Rif'ah bin Zaid dan bin Al-Haris yang menampakkan keimanannya, namun akhirnya keduanya menjadi munafik. Sedangkan orang-orang Islam terlanjur mencintai kedua pemimpin ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk berpemimpin kepada mereka yang mempermainkan agama, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila ada sebuah urusan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Penjelasan tersebut, hadirin, sangat cocok dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin ada dua. Pertama, orang yang kuat, dan kedua, orang yang amanah. Kedua pakar agama tersebut, hadirin, memberi sinyal kepada kita semua bahwa kepemimpinan sebagai sifton obsesi primordial, dan berharap, hadirin, hal ini menjadi tanggung jawab sebagai warga negara yang berbudi luhur, memahami kembali nilai-nilai kepemimpinannya yang selama ini seakan sirna muncul dalam sosok manusia Indonesia yang gagah berani dan setulus hati mengabdikan dirinya untuk memimpin bangsanya di negeri ini. Sayangnya Indonesia masih dilanda krisis kepemimpinan. Tidak perlu menyebutkan nama daerah asal karena beritanya telah terekam di mata masyarakat. Media sosial kini telah menjadi saksi betapa megahnya pesta pora pemimpin kita yang berdasi. Makanan melimpah, rasanya syurga dunia ini miliknya sendiri. Bersulang anggur impor dari negara yang menjajah negaranya sendiri. Menari-nari bergoyang, Sedang rakyatnya menonton dari balik layar sambil memeras perutnya yang lapar. Menangis keras pun ia tak mendengar. Kemudian Muhammad Nasib Ar-Rifai dalam tafsirnya Ibnu Katsir volume 3 halaman 327 menjelaskan bahwa kata huzwa yang artinya sebagai bahan permainan dan cemoohan, maksudnya adalah larangan untuk menjadikan kaum kafir, orang-orang musyrik, juga termasuk di dalamnya orang-orang munafik yang mengolok-olok, mencemooh dan mengejek agama Islam serta menjadikan syiar-syiar dan syariat-syariat Islam sebagai bahan permainan, lelucon dan guyonan. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkali-kali mengingatkan kita agar selamat dari api neraka dan selalu berada di jalannya.
dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 8 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami muliakan, monggo kita teruskan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 3 halaman 41 menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya dan menegakkan kebenaran karena Allah kepada perempuan, kepada dirinya sendiri, terlebih kepada orang lain. Selaras dengan penjelasan tafsir tersebut, hadirin, haruslah kami ambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah pembelajaran dan ujian. Lalu datanglah Al-Quran yang memang dipersembahkan kepada kita untuk menjadi tuntunan kita dalam menjalani dunia fata morgana ini. Maka hadirin, ada dua langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin ideal di era milenial ini. Pertama, para alim ulama dan para santri merupakan garda terdepan bangsa dalam mengawal proses memilah dan memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Al-Hadis demi Indonesia yang bermartabat dalam menghadapi tantangan masa. Yang kedua, keluarga yang agamis dan harmonis adalah modal utama dalam membentuk karakter pemimpin sejati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, fatonah, amanah dan tabligh.
keempat karakter tersebut haruslah tertanam sedini mungkin. Hadirin, dari uraian penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyatnya menuju terciptanya sebuah negara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.